Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada kesempatan ini Ibu akan menerangkan materi tentang haji dan umroh. Marilah kalian perhatikan penjelasan Ibu berikut ini. Anak-anak, tujuan dari mempelajari materi ini yaitu agar kita memahami tentang pengertian dan ketentuan haji. Materi haji dimulai dari pengertian haji. Pengertian haji menurut bahasa yaitu perbuatan sengaja mengunjungi suatu tempat tertentu, baik secara berulang-ulang maupun hanya satu kali. Adapun menurut istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah dengan niat beribadah kepada Allah pada waktu tertentu dengan syarat dan rukun tertentu serta tata cara tertentu pula. Ibadah haji hukumnya wajib bagi setiap muslim satu kali dalam seumur hidup. Dasar hukum tentang kewajiban haji adalah firman Allah dan hadis Rasulullah. Orang yang melaksanakan ibadah haji harus memenuhi syarat-syarat haji, yaitu yang pertama, Islam, kedua, berakal sehat, ketiga, balik atau dewasa, yang keempat, merdeka, maksudnya bukan budak belian. Yang kelima, mampu, maksudnya 1. Fisiknya sehat walafiat. Yang kedua, mampu membiayai perjalanan dan biaya bagi yang ditinggalkan jika dia telah berkeluarga. Maksud mampu yang ketiga yaitu aman dan damai. Dalam pelaksanaan ibadah haji, ada yang dimaksud dengan wajib haji dan rukun haji. Wajib haji yaitu suatu ketentuan tentang ibadah haji yang harus dilakukan oleh seseorang yang melaksanakan ibadah haji. Orang yang melanggar wajib haji, ibadah hajinya tetap sah, tetapi harus membayar denda atau dam, yaitu menyembelih kambing atau domba, lalu dagingnya dibagikan kepada fakir miskin di kota Mekah. Sedangkan yang dimaksud dengan rukun haji, yaitu suatu perbuatan atau tindakan dalam melaksanakan ibadah haji yang tidak boleh ditinggalkan. Bagi orang yang meninggalkan rukun haji, maka ibadah hajinya tidak sah menurut syarat. Dalam rukun haji tidak ada istilah dam atau denda. Yang termasuk dalam rukun haji, 1. Ihram, ialah menyengaja niat haji dengan menggunakan kain ihram. Kain ihram bagi laki-laki adalah 2 lembar kain putih yang tidak berjahit. 1 lembar dililitkan di badan, mulai dari pinggang sampai mata kaki, dan 1 lembar lagi diselendangkan. Bagi perempuan, kain ihramnya adalah kain biasa yang berwarna putih dan menutup aurat, kecuali muka dan telapak tangan. Rukun haji yang kedua yaitu wukuf di Arafah, ialah berdiam diri dengan membaca talbiyah, takbir, tahlil, dan tahmid di padang Arafah. Wukuf di Arafah
dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah, sejak tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Rukun haji yang ketiga, yaitu tawaf ifadah, adalah berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali berlawanan dengan arah jarum jam. Rukun haji yang keempat yaitu sa'i, yaitu berjalan atau berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali berakhir di Bukit Marwah. Rukun haji yang kelima yaitu tahallul, artinya mencukur sebagian atau semua rambut kepala. Rukun haji yang terakhir yaitu tertib, maksudnya dilakukan secara berurutan. Berikut ini adalah dokumentasi tayangan pelaksanaan tawaf dan sa'i. Mari kita perhatikan. Adapun yang termasuk dalam wajib haji yaitu 1. Ihram dari mikot. Ihram ialah berniat ihram untuk haji atau umroh dan memakai pakaian ihram. Adapun mikot ialah tempat tertentu yang telah ditetapkan syara untuk memulai ihram. Wajib haji yang kedua, mabit di Muzdalifah. Mabit artinya bermalam di Muzdalifah pada malam hari raya Idul Adha sampai tengah malam atau terbit fajar. Wajib haji yang ketiga yaitu mabit di Mina. Maksudnya ialah bermalam di kota Mina selama malam-malam tasyrik, yaitu malam tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Wajib haji yang keempat melempar jumroh Aqobah pada hari raya Idul Adha. Jumroh Aqobah ialah melempar batu sebanyak 7 kali pada monumen yang berupa sebuah tugu. Jumroh Aqobah dilakukan setelah calon haji bermalam di Mina. Paling afdol dilaksanakan setelah terbit matahari pada tanggal 10 Zulhijjah. Wajib haji yang berikutnya adalah melempar 3 jumroh selama hari-hari tasyrik, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqobah. Sedangkan yang menjadi wajib haji yang terakhir yaitu menjauhi segala larangan yang telah ditentukan selama melaksanakan ibadah haji. Ini proses melempar jumroh. Selain syarat, rukun, dan wajib haji, ada juga sunnah haji, yaitu suatu perbuatan yang akan mendatangkan pahala jika dilakukan ketika sedang melaksanakan ibadah haji. Sunnah haji itu antara lain 1. Membaca talbiyah. Bagi laki-laki disunahkan membaca talbiyah dengan suara nyaring. Tapi bagi perempuan disunahkan dengan suara lembut.
Bacaan talbiyah disunahkan sejak berihram untuk haji sampai selesai melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Bacaan talbiyah seperti berikut ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'matalak wal mulka la syarikalak. Sunnah yang kedua yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, keluarga, para sahabat, muslimin dan muslimat. Sunnah berikutnya melaksanakan tawaf kudum, yaitu tawaf penghormatan kepada Ka'bah yang dilakukan ketika kita pertama kali menginjakkan kaki di kota Mekah. Sunnah haji berikutnya yaitu masuk ke Baitullah selama melakukan ihram haji. Ada larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar. Apabila larangan-larangan tersebut dilanggar, pelakunya wajib membayar dam atau denda tertentu sesuai jenis larangan yang dilanggarnya. Di antara larangan-larangan tersebut, ada yang berlaku untuk laki-laki saja, untuk perempuan saja, atau untuk perempuan dan laki-laki untuk keduanya. Larangan-larangan yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Larangan yang dikenakan bagi laki-laki, yaitu tidak boleh memakai pakaian berjahit. Dan ketika ihram, laki-laki tidak boleh memakai tutup kepala, kecuali karena ada halangan atau sakit. Hal yang demikian diizinkan dengan kewajiban membayar denda. Kedua, larangan yang dikenakan bagi perempuan. Ketika ihram, perempuan dilarang memakai tutup muka dan sarung tangan. Adapun larangan bagi laki-laki dan perempuan. 1. Orang yang sedang ihram tidak boleh memakai wangi-wangian, kecuali bau wangi yang ada disebabkan wangi-wangian yang dipakai sebelum ihram. Larangan kedua, tidak boleh mencukur rambut dan memotong kuku. Larangan ketiga, tidak boleh melakukan pernikahan, menikahkan orang lain, atau menjadi wali dalam akad pernikahan. Larangan yang keempat, tidak boleh berbuat maksiat dan bertengkar. Kelima, tidak boleh bersetubuh. Keenam, tidak boleh membunuh binatang buruan. Sekarang kita lanjutkan pada ibadah umroh. Menurut bahasa, umroh berarti ziarah atau berkunjung. Sedangkan menurut syara, umroh adalah menziarahi Ka'bah di Mekah dengan niat beribadah kepada Allah disertai syarat-syarat tertentu. Pada hakikatnya, umroh ada dua macam, yaitu 1. Umroh yang dilaksanakan sewaktu-waktu atau kapan saja di luar batas waktu haji atau bulan-bulan haji. Kedua, umroh yang dilaksanakan dalam rangkaian ibadah haji dan dilaksanakan pada batas waktu haji atau bulan-bulan haji. Mengenai hukum umroh, terdapat dua pendapat. Menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, hukumnya wajib. Adapun menurut Imam Maliki dan Hanafi, hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang dipentingkan. Namun demikian,
umroh diwajibkan bagi setiap muslimin hanya 1 kali. Rukun umroh ada 5. Yang pertama, ihram, yaitu niat mulai mengerjakan ibadah umroh. Kedua, tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ketiga, sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Keempat, mencukur atau menggunting rambut, paling sedikit 3 helai rambut. Yang kelima, tertib, dilakukan secara berurutan. Adapun wajib umroh yaitu sebagai berikut. 1. Ihram dari mikot. Kedua, menjauhkan diri dari segala larangan umroh, sebagaimana halnya larangan dalam mengerjakan ibadah haji. Materi yang terakhir pada materi haji dan umroh adalah hikmah melaksanakan haji dan umroh. 1. Meningkatkan kedisiplinan. Kedua, meningkatkan kualitas diri dalam beribadah. Ketiga, memunculkan sifat yang sabar. Dan yang keempat, melahirkan rasa solidaritas dan kekeluargaan. Marilah kita simak video berikut ini. Miles away, oceans apart, never in my sight, but always in my heart. The love is always there, it will never die, only growing stronger. A tear rolls down my eye. I'm thinking of the time the day will come, standing there before you, accept this heart of mine, standing in Iram, making my tawaf, drinking blessings from your well. The challenge of Safa and Marwa rekindles my iman. Oh, oh Allah, I am waiting for the call. When I can be near the Kaaba walls. Oh, oh Allah, I am waiting for the call. Praying for the day when I can be near the Kaaba walls. I feel alive and I feel strong. I can feel Islam running through my veins to see my Muslim brothers, the purpose all the same, greeting one another, exalting one true name. Oh, I truly hope one day everyone will get the chance to be blessed with the greatest honor of being called to your noble house, standing in Iram, making my tawaf, drinking blessings from your well. The challenge of Safa and Marwa rekindles my iman. Oh, oh Allah, I am waiting for the call, praying for the day when I can be near the Kaaba. Demikianlah penjelasan